Bismillahirrahmanirrahim. Likulli zaujin, bagi setiap suami haqiqiyin, suami sejati. Ma'rifatu ahwali zaujatihi, memahami, mengerti tingkah laku, situasi dan kondisi istrinya. Khasatan khususnya. Lima, pada sesuatu ya ta'allaku yang berhubungan. Bil mahabbati, dengan cinta. Wal widadi, dan kecintaan. Wal ulfati, dan kasih sayang. Wal umuri, dan urusan. Al jinsiyati, seksual. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya hal itu ya ta'allaku, berhubungan. Bidawamil mahabbati, dengan kelanggengannya cinta. Wal alaqati sahihati, dan kelanggengan hubungan yang sehat. Wassalimati, dan selamat. Mayali, berikut ini minal ma'lumati, beberapa informasi, al-muhimmati, yang penting, al-muta'alliqati, yang berhubungan, bil umuri zaujiyati, dengan urusan pasangan suami istri, allati nuqilat, yang diambil, yang dikutip, min kitab syaqaiqil atruj fi raqaiqil ghunj, dari kitab Syaqaiqul Atruj fi Raqaiqil Ghunj lil Imami Jalaluddin As-Suyuti, karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian yang kita kutip dari kitab Syaqaiqil Atruj fi Raqaiqil Ghunj, karyanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kajian yang akan kita bahas adalah pentingnya untuk melakukan al-jima' bersama pasangan halal kita. Seperti apa detailnya? Mari kita simak kajian selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Syaqaiqul Atruj fi Raqaiqil Ghunj ada dialog. Dialog ini dilakukan oleh Al-Malik. Bisa jadi Al-Malik yang dimaksud adalah Malik, seorang raja, atau orang yang bernama Malik. Malik ini berkonsultasi atau melakukan tanya jawab kepada kedua perempuan. Yang pertama namanya Barjan, yang kedua namanya Hubahib, terkait dengan urusan rumah tangga, juga urusan al-jima'. Wa qala, berkata Al-Maliku Malik li Barjan wa Hubahib, ia berkata kepada perempuan yang bernama Barjan dan Hubahib, akhbironi, kabarkanlah oleh kalian nih kepadaku, ma ahsanul asya'i mauqi'an indan nisa'i, hal apa yang paling memberikan kesan pada kaum istri? Qalata, kedua perempuan itu menjawab, lafzun jamilun, ungkapan yang indah, lafaz yang indah, kata-kata yang indah, berarti rayuan yang indah. Wa ghunjun tawilun, dan kegenitan, pemanjaan, tawilun, yang lama. Jadi kaum suami perlu paham, istri kalian itu suka kalau dimanja, dirayu dengan ungkapan-ungkapan yang indah. Qala, lalu Al-Malik berkata, faman ladzi yaksibul hubba fi qulubihinna, apa yang menjadikan ia senang, ia cinta, fi qulubihinna, di hati mereka? Qalata, kedua perempuan itu menjawab, al-muda'abatu, cumburayu, qabla al-jima'i, sebelum melakukan al-jima', warrahzu, dan vitalitas, kebangkitan, pergerakan, kesemangatan, qoblal faraghi, sebelum selesainya al-jima'. Jadi kalau suami bisa melakukan al-muda'abah, cumburayu, qoblal jima'i, sebelum melakukan al-jima', mithlul lamsi, seperti sentuhan, wal qublati, kecupan, wal hikkati, rabaan, wa ma yata'allaku bih, dan hal-hal lain. Di samping itu ia juga melakukan dengan semangat, pergerakan, bergerak-gerak, ada ar-rahzu, ada vitalitas, qoblal faraghi, sebelum selesainya melakukan al-jima'. Ia bergoyang-goyang, bergerak-gerak itu, yaksibul hubba fi qulubihinna, akan menjadikan hati mereka itu cinta kepada sang suami.
Qala, lalu Al-Malik berkata, fama anfa'ul asya fi irdaihinna? Apa yang paling memberikan manfaat untuk dapat memuaskan mereka, memuaskan istri? Qalata, kedua perempuan ini menjawab, luzumul mudaji', menetapnya suami yang menjima. Artinya suami yang menjima itu selalu ada di sampingnya. Wa idmanul mubada'ati, dan doyan jima. Jadi suami ketika ada di sampingnya dan doyan, itu akan menjadikan istri itu puas, terpuaskan begitu. Makanya kaum suami itu penting mengkonsumsi ramuan-ramuan herbal, minum madu dan lain-lain. Itu penting. Karena ini akan menjadikan istri kalian itu mendapatkan kepuasannya. Qala, lalu Al-Malik berkata, famal ladzi ya'tarihinna bil mahabbah? Apa yang menjadikan ia tersentuh sehingga ia terpikat, mencintai? Qalata, keduanya menjawab, ijtima'ul amril layyin, berkumpulnya sesuatu yang lembut. Perempuan atau istri ini bisa jatuh cinta, kemudian mengena pada cintanya jika didekati dengan kelembutan, dilakukan dengan kelembutan, ngomong yang lembut, maka kepekaannya tersentuh, cintanya tersentuh. Ia bisa terpikat dan terpukau jika disampaikan dengan kelembutan, dijelaskan dengan kelembutan, didekati dengan kelembutan. Qala, lalu Al-Malik berkata, famal ladzi yufsidu mawaddatahunna? Apa yang merusak cinta dan kasih sayang mereka? Apa yang menjadikan kasih sayang mereka atau cinta mereka itu rusak, hancur? Qalata, kedua perempuan itu menjawab, isti'malu diddi ma dzakarnahu minal ahwali ilaiha. Jika sang suami melakukan hal-hal yang berbeda dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Ya, kalau diurai ungkapannya, rayuannya tidak cantik, kemudian memanjakan istri tidak lama, kemudian tidak ada muda'abah, cumbu rayu sebelum melakukan al-jima, tidak ada pemompaan, pergerakan, atau tidak ada vitalitas sebelum berakhirnya jima. Nah, ini kan perlawanan dari apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika ini yang dilakukan oleh suami, ya akan rusak mawaddahnya. Atau al-mudaji, suami ini al-mudaji, orang yang menjima, ini tidak ada di sampingnya dan tidak doyan, ini juga akan merusak kasih sayang mereka. Min ighra'il wushati biha, atau juga bisa rusak cintanya gara-gara tukang fitnah yang mengobarkan fitnah kepadanya. Ini juga bisa rusak. Ini maksud dari min ighra'il wushati biha. Wa antahwa rajulan akhar, atau malah istri ini mencintai lelaki lain. Fa inna dzalika fihi qat'ul mawaddati, karena sesungguhnya semua itu terdapat pemutusan cinta. Dari sini akhirnya kita sebagai suami dan istri akan bijaksana bagaimana suami ini bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Suami bahagia, istri pun bahagia, cintanya lancar, kasih sayangnya lancar, juga urusan al-jima juga selalu terpuaskan. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin.